Salam semua, bertemu lagi di dalam channel Tommy Tampenawas. Video kali ini berjudul Mencari Yesus di Luar Alkitab. Apa maksudnya? Selama ini kita telah mengenal Tuhan Yesus melalui Alkitab. Tapi apakah ada catatan sejarah atau sejarawan abad pertama dan abad kedua yang menuliskan mengenai keberadaan Tuhan Yesus dan pengikutnya? Ingin tahu lebih lanjut? Simak terus video ini. Ada beberapa sejarawan di abad pertama dan abad kedua yang menulis keberadaan Tuhan Yesus dan para pengikutnya. Uniknya, para sejarawan ini bukanlah pengikut Kristus. Nah, sejarawan pertama kita adalah Flavius Josephus. Josephus, ia adalah seorang Yahudi dan kemudian menjadi warga negara Romawi. Di dalam bukunya Antiquities of the Jews, Josephus mengatakan, sekitar masa ini hiduplah Yesus, seorang yang bijaksana, kalau boleh disebut sebagai seorang manusia, karena dia adalah pelaku berbagai perbuatan yang menakjubkan dan guru bagi orang-orang yang menerima kebenaran dengan sukacita. Dia telah memikat banyak orang Yahudi dan Yunani. Dia adalah Kristus, dan atas tuduhan orang-orang yang penting yang ada di antara kita, Pilatus telah menghukum dia di kayu salib. Mereka yang mengasihinya sejak semula tidak berhenti. Pada hari ketiga, ia menampakkan diri kepada mereka dalam keadaan hidup kembali, sebagaimana telah dinubuatkan oleh para nabi Tuhan, dan banyak hal ajaib lainnya tentang dia. Dan orang Kristen yang dinamai menurut namanya masih bertahan sampai hari ini. Yang menarik dari tulisan Josephus ini, ia katakan Yesus mati di kayu salib, ia bangkit dan menampakkan diri kepada orang-orang sesuai dengan nubuatan para nabi. Tapi di sisi lain, memang ada keraguan. Tulisan ini 100% karya dari Josephus, dengan alasan di abad kemudian, abad ketiga atau abad keempat, ada editor Kristen yang menambahkan kata-katanya ke dalam tulisan Josephus. Tapi menurut saya, walaupun benar tulisan Josephus ini ada penambahan kata-kata dari editor Kristen, namun ketika Josephus menuliskan kisah hidup dari Tuhan Yesus dan para pengikutnya, sebagai sejarawan, Josephus mengakui keberadaan Tuhan Yesus dan para pengikutnya. Sejarawan kedua kita adalah Cornelius Tacitus. Tacitus, ia adalah seorang senator Romawi dan juga sejarawan. Di dalam bukunya, The Annals of Tacitus, ia mengatakan, Nero melakukan penyiksaan yang paling keji kepada suatu golongan yang dibenci. Oleh masyarakat, mereka disebut sebagai orang Kristen. Kristus, dari mana nama ini berasal, menderita hukuman yang luar biasa pada masa pemerintahan Tiberius di tangan salah satu wali negeri kita, Pontius Pilatus. Ringkasnya, Tacitus mau mengatakan pada tahun 64 Masehi, Kaisar Romawi Nero menuduh orang-orang Kristen membakar kota Roma sehingga mereka ditangkap dan dianiaya. Tacitus juga mengatakan Yesus dihukum mati pada masa kekaisaran Tiberius dan juga wali negeri Yudea Pontius Pilatus. Sejarawan terakhir kita adalah Pliny. Pliny, ia adalah seorang gubernur Romawi untuk wilayah Bitinia di Asia Kecil atau Turki saat ini. Pada tahun 112 Masehi, Pliny menulis surat kepada Kaisar Romawi, Trajan, untuk meminta nasihat apa yang harus ia lakukan kepada orang-orang Kristen di wilayahnya karena jumlah orang-orang Kristen semakin bertambah. Di dalam suratnya, Pliny menuliskan, mereka memiliki kebiasaan untuk bertemu pada hari tertentu sebelum fajar. Mereka menyanyikan secara bergantian bait-bait sebuah pujian kepada Kristus seperti kepada seorang dewa. Dan mereka mengikat diri dalam sumpah yang serius untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan jahat.
tidak pernah melakukan penipuan, pencurian, ataupun perzinahan, tidak berkata-kata palsu, ataupun mengingkari kepercayaan ketika mereka diberi tugas untuk menyampaikan sesuatu. Setelah itu, suatu kebiasaan mereka untuk berpisah dan kemudian berkumpul kembali untuk makan, tetapi makanan yang sederhana. Dari suratnya ini, Pliny melihat dengan mata kepalanya sendiri orang-orang yang beribadah kepada Kristus. Mereka menaati ajarannya dan juga jumlah mereka semakin bertambah. Nah, dari beberapa catatan sejarah, saya hanya mengambil 3 sejarawan yang menuliskan keberadaan Tuhan Yesus di luar Alkitab. Andai kata Alkitab tidak pernah ada atau tidak pernah ditulis, tapi para sejarawan ini yang hidup di abad pertama dan abad kedua telah mencatat Yesus pernah ada di dunia ini, Ia mati dan bangkit, dipercaya sebagai Mesias, dan disembah oleh para pengikutnya. Dan kita saat ini adalah bagian dari sejarah, karena telah meneruskan iman dari para pengikut Yesus dari abad mula-mula. Saya harap video pengajaran kali ini dapat lebih meyakinkan kita bahwa Yesus bukanlah tokoh dongeng, melainkan benar-benar Tuhan dan Juru Selamat bagi kita semua. Dukung terus channel ini dengan subscribe, like, komen, dan bagikan kepada teman-teman lainnya. Saya Tommy Tampenawas akan menyapa dalam video-video pengajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.